Ya, sementara itu pemirsa Polda Metro Jaya hingga kini belum juga menerima laporan resmi dari korban dugaan pelecehan seksual melalui grup chat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Polisi masih menghormati UI sebagai lembaga yang tengah mengambil langkah internal. Sampai dengan hari ini Polda Metro Jaya secara resmi belum menerima laporan polisi. Akan tetapi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat PPA dan PPO, sudah melakukan koordinasi dengan pihak universitas yang bersangkutan. Yang kedua, saat ini juga sudah berkoordinasi kepada penasihat hukum dari korban untuk melakukan pendampingan konsultasi terkait tentang peristiwa ini. Yang ketiga, Direktorat PPA dan PPO sudah mengumpulkan beberapa barang bukti, membuat laporan informasi terkait tentang koordinasi dengan pihak universitas. Roy Suryo CS menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut wakil rakyat mendengar aspirasi yang meminta Joko Widodo untuk diadili. Roy Suryo CS datang ke depan gedung DPR MPR bersama puluhan orang lainnya. Sambil membentangkan spanduk dan poster, mereka menuntut agar Joko Widodo ditangkap dan diadili. Rombongan Roy CS datang dengan berjalan kaki dari arah flyover Gerbang Pemuda. Dari atas mobil komando, Roy menyampaikan orasinya tentang ijazah Jokowi. Menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 kali, ternyata ijazahnya palsu. Roy Suryo didampingi oleh para pengacaranya yang secara bergantian menyampaikan orasinya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak, hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan, kita ada di depan gedung Dewan, kita ada di depan wakil rakyat kita, dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Selain Roy Suryo, sejumlah pensiunan jenderal juga ikut serta dalam unjuk rasa ini. Salah satunya adalah Maijen Purnawirawan Sunarko. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menangkap Ketua Ombudsman Republik Indonesia Heri Susanto dalam kasus korupsi tata kelola nikel. Heri diduga terima suap 1,5 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025. Dirdik Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak dari PT TSHI. Heri menerima suap 1,5 miliar rupiah dari Direktur PT TSHI untuk mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. LKM yang merupakan Direktur PT TSHI kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah 1,5 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah. Kemudian terhadap tersangka HS itu kami tetapkan melanggar pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 dan pasal 606 KUHP yang baru. Ya. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk AW tadi dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 dan pasal 606 KUHP. Ia langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan.
Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Penertiban PKL di sepadan Jalan Raya Utama kawasan Pasar Parung, Kabupaten Bogor sempat diwarnai adu mulut antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pedagang. Meski sempat diadang, ratusan lapak akhirnya dibongkar petugas dengan alat berat. Para pedagang kaki lima di sepadan Jalan Raya Pasar Parung, Kabupaten Bogor, Rabu siang menghadang alat berat dan petugas yang akan membongkar lapaknya yang tak berizin. Sejumlah PKL terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP saat penertiban berlangsung. Para pedagang meminta agar lapaknya tidak dibongkar dengan alasan akan dibereskan sendiri. Namun, petugas tetap membongkar 191 lapak ini. Sebelumnya, petugas telah melayangkan 2 kali peringatan. Namun, hingga tenggat waktu, para pedagang bandel belum membongkar lapaknya. Petugas pun akhirnya menyeret paksa pemilik lapak tersebut keluar jauh dari lapaknya dan pembongkaran dilakukan dengan tertib. Berkat kerjasama yang baik, kekompakan semua pihak termasuk dengan para pedagang, kegiatan penataan khususnya PKE bisa berjalan dengan baik. Ada kurang lebih 191 bangunan yang diberikan surat teguran yang semua kena bongkaran hari ini segera pindah ke padi pasar yang telah disiapkan. Keberadaan PKL dinilai kerap jadi biang kemacetan dan micu banjir di kawasan tersebut saat hujan turun. Para PKL ini akan direlokasi ke gedung Pasar Parung di mana 700 kios telah disiapkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Nekat berjualan di atas trotoar, sejumlah gerobak pedagang kaki lima disita petugas di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas juga menggembosi ban sepeda motor yang parkir sembarangan. Sejumlah pedagang kaki lima terjaring razia tertib trotoar yang digelar petugas gabungan di Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pedagang pun hanya bisa pasrah saat lapak dan gerobak mereka disita petugas. Sebelum ditindak, petugas sudah memberikan sosialisasi dan peringatan, namun para PKL tetap membandel dan berjualan di atas trotoar. Razia digelar untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Jadi keberadaan gerobak ini memang mengganggu pejalan kaki khususnya di Jalan Garuda yang berada di trotoar sehingga harus kita amankan untuk nanti kita lakukan sidang tindak pidana ringan. Selain menertibkan lapak PKL di atas trotoar, petugas juga melakukan pengembosan ban motor yang parkir sembarangan. Razia akan rutin digelar demi menjaga ketertiban dan kenyamanan di ibu kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.